Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Purnama dengan nomor NIM 2019 143740. Saya dari kelas 5U dengan MK Bimbingan dan Konseling SD bersama dosen pengampu Ibu Endang Surtioni MPD. Kali ini saya akan membahas bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar pada pertemuan kelima. Di sini sudah ada jenis-jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar, yaitu meliputi A. Keterlambatan akademik. Keterlambatan akademik yaitu keadaan murid yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Kedua, kecepatan dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. 3. Sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Keempat, kurang motivasi belajar, yaitu keadaan murid yang kurang bersemangat dalam belajar. Mereka seolah-olah tampak jera dan malas. Kelima, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, di mana kondisi murid yang kegiatannya atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonis dengan seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ngulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahuinya, dan sebagainya. Terakhir, sering tidak masuk sekolah, yaitu murid-murid yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga kehilangan sebagian besar bagi kegiatan belajarnya. Selanjutnya, mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di SD. Untuk mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami masalah belajar dapat dilakukan dengan cara yang pertama, analisis hasil tes belajar. Melalui tes hasil belajar, akan diketahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Siswa dikatakan telah mencapai tujuan pengajaran apabila dia telah menguasai sebagian besar materi yang telah diajarkan. Ketentuan penguasaan bahan ditentukan dengan menetapkan patokan, yaitu persentase minimal yang harus dikuasai oleh siswa dalam kurung misalnya 75%. Kedua, tes kemampuan dasar. Setiap siswa memiliki kemampuan dasar atau kecerdasan tertentu. Tingkat kemampuan ini biasanya diukur atau diungkap dengan menggunakan tes kecerdasan yang sudah baku. Diasumsikan bahwa anak normal memiliki tingkat kecerdasan IQ antara 90 sampai 109. Hasil belajar yang dicapai siswa hendaknya dapat mencerminkan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Ketiga, skala sikap dan kebiasaan belajar. Belajar merupakan tugas seorang siswa. Oleh karena itu, seorang siswa perlu memiliki kebiasaan belajar yang baik sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal.
Terakhir, observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Kasus kesulitan belajar itu dapat pula dideteksi dengan catatan observasi atau laporan proses kegiatan belajarnya. Di antaranya, catatan proses belajar itu ialah 1. Cepat lambat (berapa lama menyelesaikan pekerjaan tugasnya). 2. Ketekunan atau persistensi dalam mengikuti pelajaran (beberapa kali tidak hadir, alpa, sakit atau izin). 3. Partisipasi dan kontribusinya dalam pemecahan masalah atau mengerjakan tugas kelompok. Yang keempat, kemampuan kerjasama dan penyesuaian sosialnya. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di sekolah dasar. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah belajar menurut Kartadinata (1999) halaman 72. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal (dari dalam diri siswa) dan faktor eksternal (faktor dari luar diri individu). Pertama, faktor internal. Faktor yang berasal dari diri siswa, seperti gangguan secara fisik, seperti kurangnya berfungsinya organ-organ tubuh, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit menahun (seperti asma dan alergi dan sebagainya). Kedua, ketidakseimbangan mental (adanya gangguan dalam fungsi mental, seperti kemampuan mental, taraf kecerdasannya kurang). Ketiga, kelemahan emosional, seperti merasa tidak aman, kurang bisa menyesuaikan diri, tercengkam rasa takut, kebencian, serta ketidakmatangan emosi. Yang terakhir, yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah, tidak teratur dalam belajar, kurang berminat pada pelajaran sekolah, malas, sering datang ke sekolah, sering tidak mengikuti pelajaran, terlalu banyak bermain atau tidak mendukung keberhasilan belajar. 2. Faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar diri siswa). Pertama, sekolah. Antara lain: 1. Sikap kurikulum yang kurang fleksibel. 2. Beban belajar terlalu berat. 3. Metode mengajar yang kurang memadai. 4. Kurangnya alat dan sumber belajar. Selanjutnya, nomor 2, keluarga atau rumah. Antara lain: 1. Keluarga yang kurang harmonis. 2. Keluarga yang retak. Ketiga, kurangnya perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar anak. Keempat, kondisi ekonomi yang kekurangan. Yang terakhir, masyarakat. Masyarakat antara lain adat dan kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung kegiatan belajar di sekolah, teman yang memiliki perilaku yang kurang baik.
Yang terakhir, upaya membantu peserta didik mengatasi masalah belajar. Meliputi seperti A. Menemukan motif-motif yang tepat dalam belajar. B. Memelihara kondisi kesehatan yang baik. C. Mengatur waktu belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. D. Memilih tempat belajar yang baik. E. Belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar. F. Membaca dengan cara yang baik. Yang terakhir, G. Tak segan-segan bertanya untuk hal-hal yang belum diketahuinya. Sekian pemaparan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang baik. Saya akhiri pembahasan tentang bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar pada pertemuan 5. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.